Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang syarah makna salat, penjelasan makna salat. Sebelumnya kita membahas tentang aqimu as-shalah, karena Allah memerintahkan kita dalam banyak ayatnya dengan aqimus shalah. Lalu apa maksud aqimus shalah? Karena lafaz salat di dalam Al-Quran seluruhnya menggunakan lafaz aqimu. Kita diperintahkan Allah untuk aqimus shalah. Ketika lafaz salat tidak dibarengi aqimu, biasanya maknanya negatif. Contohnya adalah alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai dalam melaksanakan salat, sehingga celakalah bagi mereka. Dalam lafaz lain disebutkan misalnya fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa tabu syahwat fasayalqauna ghayya fasawfa yalqauna ghayya. Orang-orang yang menelantarkan salat, mengabaikan salat, maka mereka nanti akan jatuh kepada syahwat dan mengikuti hawa nafsu. Dan jika sudah begitu, maka nanti mereka akan ditempatkan di sebuah bukit namanya Bukit Goya di neraka jahanam. Dan Bukit Goya itu adalah bukit yang paling buruk, yang paling busuk di neraka jahanam. Sampai-sampai neraka jahanam sendiri berlindung kepada Allah dari bukit itu. Artinya apa? Ya Allah, kalau bisa ini bukit jangan ada di sini nih, di jahanam. Kak, saya nggak mau ada bukit jahanam di sini. Tetapi Allah sudah menentukan takdirnya, bukit itu ada di jahanam. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang adha'us shalah, menelantarkan salat, mengabaikan salat, mengakhirkan salat sampai habis waktunya tanpa alasan niat yang dibolehkan seperti niat jamak ataupun memang ada halangan yang darurat yang tidak bisa dia sempurnakan pada waktunya. Itu bagi orang yang menelantarkan, mengabaikan salat. Apalagi orang yang tidak salat atau belang bentong salatnya atau sama sekali tidak salat, yang mengabaikan saja ancamannya berat, apalagi yang tidak melaksanakan. Ula fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan diberikan bukit goya di neraka jahanam. Seluruh perintah salat, seluruh lafaz salat dalam Al-Qur'an semuanya lafaz redaksinya adalah aqimus shalah. Dan apa makna aqimus shalah kalau begitu? Yang mana aqimus shalah itu kalau boleh dibahasakan dengan bahasa kita manusia, standar aqimus shalah itu apa? Karena kita diperintahkan aqimus shalah, bukan diperintahkan salat saja, tapi aqimus shalah. Kalau terjemahannya memang mudah, dirikan salat. Tetapi apa makna dari aqimus shalah? Itu perlu kita pahami supaya kita melakukan salat itu sesuai dengan standarnya, sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan permintaan dari Allahnya. Aqimus shalah, dirikan salat. Apa yang dimaksud dengan aqimus shalah? Kemarin beberapa poin sudah kita sampaikan ya. Yang pertama, aqimus shalah itu maknanya adalah an-niyatul khalisatu as-sahihatu lillah. Niat kita dalam salat itu harus benar dan bersih, ikhlas. Ikhlas, benar dan sahih. Itu yang pertama. Niat kita harus itu dulu. Baru kita disebut dengan menegakkan, mendirikan salat.
Yang kedua, at-tahayyul lis-shalah, mempersiapkan untuk sholat. Jadi kalau memang orang itu mendirikan sholat, aqimus sholat, dia punya persiapan. Dia punya persiapan, waktunya jam berapa, dia siap-siapnya atau bagaimana. Itu orang yang mendirikan sholat atau aqimus sholat selalu mempersiapkan untuk sholat. Sehingga hidupnya itu sholat dan sholat. Kerja itu sampingan, sholat itu utama. Mencari nafkah itu sampingan, sholat itu utama. Berkeluarga itu sampingan, sholat itu utama. Hidup di dunia, dahar, ulin, yang kedua jangan disebutkan ya, segala macam, itu adalah sampingan saja. Tapi utamanya adalah sholat. Sekarang prioritas orang itu terbalik. Materi nomor 1, kemudian keluarga nomor 2, mungkin nomor 1, nomor 2-nya dia dulu, keluarga nomor 3, baru terakhir itu adalah ibadah. Padahal standar prioritas orang beriman itu nomor utamanya adalah ibadah, yang kedua adalah nafkah untuk keluarganya, kalau ada sisa mungkin untuk dirinya. Tetapi orang-orang yang terbalik pola pikirnya, terbalik cara mindset berpikirnya dalam kehidupan dunia, sebagaimana kemarin di Syekh jelaskan itu, terbalik. Pola pikir terbalik, kemudian cara pandangnya terbalik, sehingga urusan pertama dalam benak dia itu dunia dan dunia saja. Setelah itu keluarga, setelah itu yang lain-lainnya. Padahal orang beriman itu skala atasnya, prioritasnya adalah ibadah, sholat terutama. Nah, yang kedua itu maksud dari aqimus sholah adalah tahayyu li sholah, persiapan sholat, istidad li sholah, mempersiapkan diri untuk sholat. Yang ketiga ada uhama al jamaah, melaksanakannya dengan berjamaah. Kemarin kita kutip sebuah keterangan, orang yang wudhu di rumah, mempersiapkan sholat dari rumah, wudhu dulu kemudian berangkat ke masjid, maka setiap langkahnya itu adalah menghapus dosa, dan setiap langkahnya itu mengangkat derajat. Jadi kalau kita wudhu di rumah, berangkat ke masjid, maka setiap langkah itu dapat menghapus dosa kita, dapat mengangkat derajat kita. Dan malaikat itu selalu mendoakan orang yang menunggu waktu sholat. Dalam hadis, huwa fis sholah man tadhara sholat, orang yang menunggu sholat ke sholat berikutnya, maka dia dihitung sedang sholat. Orang duduk maghrib menunggu isya, dihitung sedang sholat. Orang dari isya menunggu subuh, kalau bisa dihitung sholat. Makanya Abu Hanifah itu selalu sholat subuh dengan wudhu isya. Imam Abu Hanifah selalu sholat subuh dengan wudhu isya. Setiap malam apa kerjaannya? Menulis, membaca, baca Quran, qiyamul lail, tahajud dan witir. Makanya beliau banyak sekali ijtihad beliau, fatwa beliau, sehingga terbentuklah sebuah mazhab pertama dalam Islam, namanya mazhab Hanafi atau mazhab Abi Hanifah. Paling senior, ulama mazhab paling senior yaitu Abu Hanifah. Karena memang kerjaan malamnya begitu, tidurnya sedikit, dan isi malamnya adalah membaca, menulis, kemudian tahajud dan witir. Imam Abu Hanifah selalu sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Ya maksudnya bukan bertahan dari isya ke subuh, tidak, kan itu bukan. Maksudnya setiap batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Begitu, menjaga wudhunya sampai menunggu waktu fajar. Ya kalau kita mah tidak sampai seperti Abu Hanifah, yang minimal jam 3 bayamahnya jam 2 itu kita dapat bangun, membaca, kemudian baca Quran dan qiyamul lail. Jadi yang ketiga adalah maksud aqimus shalah itu adalah mengerjakannya dengan berjamaah. Berikutnya adalah yang keempat. Nah, sekarang yang keempat, itqanus shalah bi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha, melaksanakan rukun, kemudian wajib dan sunnahnya salat, ya. Mengerjakan rukun salat, wajib salat dan sunnah salat, itu namanya menegakkan salat, mendirikan salat. Artinya apa? Melakukan fardunya dan melakukan sunnahnya. Kita sudah pernah belajar, ya. Rukun sholat apa saja, wajib sholat apa saja, sunnah sholat apa saja. Rukun kalau ditinggalkan tidak sah sholatnya. Kalau wajib ditinggalkan harus ditebus dengan sujud sahwi, ditutup. Kalau sunnah kalau ditinggalkan tidak apa-apa, cuma tidak dapat afdoliyah. Nah, orang yang aqimus sholat, dia akan memperhatikan yang tiga itu. Rukunnya dipenuhi, wajibnya dipenuhi, sunnahnya dipenuhi. Jadi semua yang berkenaan dengan sholat, dia tidak peduli mau rukun, mau wajib, mau sunnah dikerjakan. Tapi kalau orang sekedar melakukan sholat,
dia tidak akan terlalu memikirkan sunnah sholat, tidak akan terlalu memikirkan wajib sholat, bahkan fokus saja dia sama yang fardu. Padahal kalau orang aqimus sholat, rukunnya terlaksana, wajibnya terlaksana, sunnah-sunnahnya juga terlaksana. Karena ada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Karena kita tidak bisa salat seperti Rasul, tapi kita dapat melihat bagaimana salatnya Rasul, lalu kita contohi itu. Kalau kita menyamai salat Rasul nggak akan bisa. Makanya Rasul tidak mengatakan salatlah kalian seperti salatku, tapi seperti kalian melihat salatku. Bedakan antara salatlah seperti salatku dan salatlah seperti kalian melihat salatku. Ada perbedaan dalam lafaz bahasa Arab. Artinya berusaha sekuat mungkin mengikuti Rasul SAW. Kalau menyamai salat Rasul pasti tidak bisa, mustahil. Tapi kalau melakukan apa yang kita lihat dari Rasul, kita melihatnya dari hadis-hadis tentunya, karena tidak sejaman dengan beliau, maka itulah yang maksud dengan salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Karena kunci amal diterima 3, iman, ikhlas, dan ilmu. Ya, iman, ikhlas, dan ilmu. Iman kita sudah beriman semua, ikhlas, insya Allah ikhlas. Yang ketiga ilmu, artinya beramal tanpa ilmu tidak akan diterima. Beramal tanpa ilmu tidak akan diterima. Ayeuna sholat subuh udah semangatnya nafsu 3 rakaat tidak akan diterima. Lohor dah males teh hoream 2 rakaat tidak akan kecuali kosor ya, ataupun 3 rakaat ya tidak akan diterima. Maka pastikan iman, ilmu, amal. Iman, ikhlas, ilmu itu syarat diterimanya amal kita. Dan yang paling kita fokuskan adalah ilmunya. Kenapa? Karena ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima. Dan alhamdulillah dengan kita belajar kitab seperti ini, Allah memberikan jalan bagaimana kita dapat mencontoh bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzinu lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Dan apabila salat telah ditegakkan, dikumandangkan, maka masuk waktunya, maksudnya segeralah di antara kalian melakukan azan. Nah ini dalil azan. Jadi mau mintanya, kunaon azan Pak? Kumaha jawabannya? Kumaha azan? Kenapa harus azan? Kita nggak tahu perintahnya azan itu apa. Nah ini hadisnya. Karena kita rata-rata beribadah itu karena orang-orang tua kita biasa begitu, kita ikutin gitu. Itu ibadatul awam, ibadah awam begitu. Melihat orang lakukan apa, ya lakukan aja. Biasa kita azan, ya kita azan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Anda azan? Kunaon maneh azan rek salat. Eta apa kunaon pokoknya azan rek salat mah. Gitu. Itu namanya ibadatul awam. Awam memang harus mengikuti kebiasaan sebelumnya. Karena dia tidak punya dalil. Tapi kalau orang sudah dalil, mencari, kenapa kita harus azan? Nah ini ada dalilnya. Rasul bersabda, "Idza hadaratis shalah," ketika waktu salat hadir, "falyu'adzinu lakum," hendaklah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. "Wal ya'ummukum akbarukum," dan orang yang paling akbar, paling tua menjadi imam. Tapi hadis paling tua jadi imam ini dijelaskan oleh hadis yang lain bahwa urutan imam itu yang pertama adalah aqra'ukum likitabillah. Orang yang paling fasih kitabullahnya, paling fasih bacaan Qur'annya, paling mengerti tadaburnya, paling mengerti paham ayat-ayat makna dan kandungan-kandungannya. Itu orang yang pertama kali prioritas jadi imam. Teu aya urusan kolot ngora, teu aya urusan gondrong botak, teu aya urusan terhormat tidak terhormat, tidak ada urusan. Yang pertama adalah dia paham Al-Qur'an, fasih bacaannya, tajwidnya benar, itu yang pertama. Jadi tidak ada urutan umur. Yang kedua, kalau Qur'annya antara 2 orang sama, maka kemukakan yang hadisnya lebih paham. Kalau hadis juga sama standarnya, kemukakan ataupun kedepankan orang yang pertama kali taubatnya, hijrahnya, siapa yang duluan. Kalau itu juga sama, maka lihat akhlaknya. Kalau itu juga sama, maka siapa yang lahir duluan. Kan gak mungkin orang sama ya kan. Ini hafiz Quran, ini ahli Quran, ahli hadis, kemudian dia hijrahnya juga bareng, umurnya sama, harinya sama. Nah kan nggak bisa. Biasanya orang harinya berbeda. Kalau masih juga harinya sama, ada pendapat tambahan, tapi ini nggak ada dalilnya. Yang istrinya lebih dari 1.
Itu katanya. Tapi ini tambahan. Karena sudah tidak lagi pembeda di antara mereka. Qur'annya sama, paham hadisnya sama, kemudian hijrahnya sama, kemudian usianya sama, harinya sama, tidak ada lagi yang membedakan mereka. Maka cari yang pokoknya membedakan dia dalam syariat, dia lebih utama gitu. Nah, sebagian pendapat itu bukan pendapat ulama, tapi pendapat ajengan ya. Katakan lebih tinggi gitu. Karena dia melaksanakan syariat lebih dari temannya itu, minimal dalam hal ini gitu. Nah, jadi urutan tua itu, perbedaan tanggal lahir tadi, hari itu urutan keempat, prioritas imam itu. Quran dulu, sunnah dulu, hijrah dulu, baru usia. Kalau usia juga sama, baru tadi cari yang sekiranya membedakan antara satu dengan yang lain. Jadi penjadwalan imam itu sebenarnya tidak penjadwalan imam yang sifatnya itu gonta-ganti tapi standarnya berbeda, sebenarnya itu tidak dicontohkan. Tapi kalau memang ini a'immah semuanya dalam kapasitas yang sama, dalam kompetensi yang sama, baru mereka bisa dijadwalkan untuk pelaksanaan imam tersebut. Akan tetapi karena zaman sekarang itu tidaklah bisa ideal melaksanakan hal itu, maka boleh-boleh saja orang dilakukan penjadwalan dan dalam keadaan yang saling memahami jadwalnya tersebut, tidak mesti dia terus. Lalu yang kelima, walihadza fa innahu la budda lil insan min at-tafaqquh fi umur shalah. Maka wajib bagi setiap manusia mengerti fikih salat. Kan orang selama ini salatnya tradisi aja, ma wajadna ali aba'ana. Da qolat urang kitu. Rata-rata salat kita itu da qolat urang kitu. Da ustad urang kitu. Nah, padahal seharusnya manusia itu mengerti tafakuh dalam urusan agama, terutama sholatnya. Fala budda lil insan, wajib bagi manusia minat tafakuh, mengerti fikih fi umuri sholat, dalam urusan sholat. Litakuna sholatuhu sahihah, agar sholatnya benar. Kama amarullah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kama ja'an Rasulillah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tadi sudah diingatkan bahwa syarat diterimanya iman kita, iman ibadah kita tiga I pokoknya. Protokol diterimanya amal 3I: iman, ikhlas, ittiba ataupun ilmu. Karena ittiba itu ya ilmu, maksudnya sesuai dengan ilmu kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa fil qaidatil fiqhiyah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Salat wajib. Salat itu wajib. Maka seluruh yang menghantarkan kita kepada salat hukumnya wajib, termasuk ilmu salat. Mempelajari ilmu salat hukumnya wajib, seperti halnya wajibnya salat. Karena ada kaidah, sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Wa hadza amrun qad qassara fihi katsirun minan nas wallahu musta'an. Tapi urusan ini banyak orang yang tidak menyadarinya. Salat itu fardu, salat itu wajib, tetapi tidak banyak orang yang mau mempelajari tentang fikih salat. Ini saja penjelasan bacaan salat aja bukunya lumayan agak tebal ya, tapi dibanding buku lain tipis. Tetapi sedikit ini saja jarang orang mempelajarinya. Tentang bacaan salat, lafaz apa makna dan kandungannya. Kemarin kita sedikit ketemu pas iftitah ya. Iftitah itu terbagi 3 paragraf. Yang pertama adalah Allahumma ba'id baini, itu kita doa mohon kepada Allah agar dijauhkan dari potensi maksiat dan dosa. Potensinya saja jangan sampai kita dibuka jalannya gitu. Yang kedua, kemudian Allahumma naqqini minal khotoya kama yanqus sabul abyad minad danas. Itu kita mohon kepada Allah dengan berdoa agar dosa kita dihapus dan diampuni. Lalu yang ketiga, Allahumma ksilni bil ma'i wasalji wal barad, kita mohon doa kepada Allah agar efek dan bekas dosa itu juga dihilangkan. Karena kata para ulama, dosa itu meskipun sudah dimaafkan dan diampuni, bisa jadi efeknya itu masih ada. Hukuman dan balanya itu bisa jadi masih ada. Maka dengan doa itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, setelah Engkau ampuni hamba, maka hilangkan seluruh efek dan bekas-bekas dosa itu. Kenapa bekas dosa itu tetap ada meskipun sudah bertaubat? Karena itu pembeda antara orang yang pernah melakukan dosa dengan orang yang tidak melakukan dosa. Jadi kalau sekarang misalkan orang taubat dari khamar, tetapi di tubuhnya itu masih ada pengaruh khamar, itu efek dosa. Maka kita mohon kepada Allah dosanya diampuni secara hukum, secara maknawi dari Allah, dan bekas-bekas dosa yang ada pada tubuh kita juga diampuni.
korupsi, kemudian dia taubat, Allah terima taubatnya. Tapi bisa jadi bekas dari uang yang kita makan dari korupsi akan berdampak dan berefek pada kehidupan kita dan keluarga. Maka kita mohon kepada Allah supaya dosanya diampuni dan bekas-bekas dosanya juga dihilangkan. Tidak berbekas dan tidak menjadi musibah ataupun hukuman buat kita. Itu mana doa iftitah yang bain-bain. Iftitah sendiri ada 4. Iftitah itu ada 4 macam. Yang pertama adalah Allah Akbar, ini wajhatu wajhiya, kemudian Allah Akbar kabira, kemudian bain-baini, satu lagi subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, dengan riwayatnya masing-masing. Maka mau mengamalkan yang mana iftitahnya silahkan. Yang hafalnya bain-baini, bain-baini. Yang hafalnya ini wajhatu, ini wajhatu. Yang hafalnya subhanakallah, subhan. Kalau hafal dari Al-Akbar kabira silahkan. 4-4-nya bisa diamalkan. Tapi kalau kita mengikuti kebiasaan para sahabat, kalau ada hal semacam itu mereka melakukannya bergantian, bergiliran. Hari ini misalkan dengan subhanakallahumma bihamdik, besoknya dengan ini wajhatu, besoknya dengan bain-baini. Silahkan 4-4-nya diamalkan. Itu kalau anjuran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tetapi kalau kita lihat hadisnya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa sejak turunnya idza ja'an nasrullah, Rasul mengganti iftitahnya dengan subhanakallahumma. Dan itu paling pendek iftitahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuka. Satu baris kalau ditulis itu. Paling cepat. Makanya kalau ada imam dari Allahu Akbar takbir ihram sampai Fatihahnya cepat, kemungkinan baca iftitah ini. Atau kemungkinan tuh baca iftitah. Dan sunnahnya akan dianggapnya. Tapi kalau dari Allahu Akbar ke Fatihahnya cepat, kemungkinan besar itu membaca iftitah ini. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuka. Langsung masuk ke Al-Fatihah. Itu semuanya adalah hadis-hadis tentang iftitah. Maka jangan pasea gara-gara iftitahna beda. Aya ustaz ngajarkeun iftitah, opat-opatnya diajarkan tapi nutiluna itu disalahkan. Yang 3 itu tidak dianjurkan Rasul dan ditinggalkan Rasul. Lalu yang 1 inilah yang sabit, yang berhukum tetap sampai sekarang. Bubar pengajian. Ada pengajian bubar gara-gara itu. Dia membahas iftitah opat-opatna tapi nutiluna dianulir, nu hijina ditegaskan. Padahal manhaj salaf itu tidak begitu. Sayyidina Umar mengatakan bahwa kalau ada seperti itu baca semuanya berselang-berseling. Itu lebih afdal karena al-jam'u afdal minat takhir atau minat tarjih. Kalau ada dalil yang seirama atau senada maknanya, maka mengumpulkan semua dalil itu lebih afdal ketimbang memilah merojihkan dalil satu dengan yang lain. Itu kaidah dalam ushul fikih. Kalau ada dalil yang sama dan sahih, maka menggabungkannya adalah afdal. Menggabungkannya adalah afdal. Contoh larangan minum sambil berdiri dan kebolehan minum sambil berdiri, dua-duanya ada hadisnya. Gimana afdalnya? Gabungkan dua-duanya. Kalau kondisinya nyaman, duduk. Kalau kondisinya tidak nyaman, ya terpaksa berdiri. Nah, itu seperti itu. Juga ada hadis tidak boleh kencing berdiri. La yabulanna ahadukum qaiman. Kalau tadi la yashrabana, ini la yabulanna, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid. Tidak boleh di antara kalian kencing sambil berdiri. Tetapi dalam kondisi tertentu darurat, ya gimana lagi kalau misalkan di WC umum kita perjalanan dan lain sebagainya, ya terpaksa begitu. Akhirnya menggabungkan dua dalil yang dalam satu tema itu lebih afdal ketimbang kita merojihkan memilih satu dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Itu namanya qaidatul jam'i, kaidah menggabungkan dalil-dalil yang ada dan memperoleh hukum yang yang proporsional dari dalam masalah itu. Termasuk juga ini iftitah ada 4, semuanya hadisnya juga kuat dan sahih. Maka kita memilih mana yang kalau untuk kebiasaan bisa yang terakhir tadi subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk. Tapi kalau kita mengamalkan semuanya itu juga afdal, sebagaimana saran dari Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mengamalkan semuanya tanpa mengabaikan salah satu dari yang 4 itu. Kita itu hanya 4 ya. Hanya 4. Bukan 5. Bukan 5. Kedawet sholat 5 waktu. Oh. 4. Anu hiji nama nganggen aya we lah. Subuh nu pondok ya. Subuh nu pondok, nu panjang asa magrib pondok deui. Ulah ditambihan. Yaitu yang keempat ya.
melaksanakan rukunnya, wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Artinya semuanya dilaksanakan, tidak memilah-milah ya sunnah tinggalkan. Ada bacaan surat geus Fatihah sunnah misalkan ditinggalkan misalkan. Jangan ya, karena meskipun itu sunnah mengerjakannya adalah afdal. Bahkan sebagian ada yang mengatakan wajib, sehingga kalau tidak baca surat sujud sahwi dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, ad-du'a wa tadarru ila Allah min ajli an taqabbalallahu sholatahu. Nah ini, kalau tadi kita bicara syariatnya, ibadahnya, sekarang kita bicara rasanya. Bicara rasanya. Hendaklah orang ketika sholat itu merasakan betul ketika itu dia sedang berdoa, sedang menunduk, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An yatadzallala, merendahkan, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jarang orang yang kerasa ketika sholat. Ketika sholat Allahu Akbar. Allah itu maha besar dari segala yang besar. Huwa akbar min kulli kabir. Dia besar dari segala yang besar. Kekuasaan itu besar, tapi Allah maha besar. Keluarga itu besar, kecintaan kita, tapi Allah maha besar. Harta itu besar, tapi Allah maha besar. Jadi Allahu Akbar itu maknanya Allah itu maha besar dari segala yang besar, bukan dari segala yang kecil, dari segala yang besar. Kalau itu dirasakan, maka lahirlah dalam diri kita itu tadarruk, kerendahan hati, tazallul, kehinaan diri, iftikar, merasa miskin dan butuh kepada Allah. Lalu dengan itu kita berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan apa yang kita inginkan. Rasa itu harus hadir ketika sholat. Makanya Ibnu Abbas mengatakan khusyuk itu 3 pilarnya. 1, mengerjakan rukun sholat. 2, mengerjakan syarat sholat. Yang ketiga, hadir hatinya, ihdharul qalbi. Jadi sholat itu bukan pikiran kosong. Kalau pikiran kosong namanya ngalamun. Sholat juga bukan pikiran yang tidak memikirkan sesuatu, itu namanya tafakur. Jadi sholat itu bukan merenung, sholat itu bukan tafakur, sholat itu bukan tadabbur. Sholat itu adalah mengerjakan rukun dan syaratnya, tetapi hatinya hadir. Itu definisi khusyuk menurut Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW yang merupakan ulama besarnya para sahabat. Al-khusyu'u istifa'ul arkani wasyurut ma'ahuduril qalbi. Melaksanakan rukun salat, melaksanakan syarat salat, kemudian setelah itu menghadirkan hatinya ketika salat. Nah, kalau itu dipenuhi 3 pilar itu, kita telah khusyuk. Adapun ketika salat itu ada lintasan, maka manusia tidak akan lepas dari lintasan. Tetapi 2 caranya. 1, kalau lintasan itu kebaikan, maka itu tidak apa-apa. Nabi SAW ketika sholat pernah teringat-ingat di sholatnya itu ada sedekah yang belum beliau berikan. Jadi ketika itu beliau sholat, setelah sholat Assalamualaikum asar ya, langsung pergi, tidak zikir dulu. Sahabat itu kan peka, apa yang Rasul lakukan, gerak-gerak Rasul itu, gerak-geriknya itu diperhatikan. Rasul apa, Rasul bagaimana tuh, sahabat tuh langsung bertanya demi ilmu tentunya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda begitu, mau bahasa orang, kenapa anda begitu rusuhan? Setelah sholat biasanya zikir, kok ini langsung pergi? Nah, beliau menjawab, aku teringat tadi ketika sholat ada sedekah yang akan aku berikan dan aku lupa memberikannya. Artinya apa? Rasul ketika sholat ingat sedekah. Umar bin Khattab ketika sholat mendapatkan ilham strategi perang. Nanti ini pasukan sahabat ini komandannya arah ke kanan, pasukan ini pimpin sahabat ini arah ke kiri, dari belakang ada pasukan pemukul, di depan pasukan komando. Itu dipraktekkan dalam perang, menang perangnya. Itu berarti sholat itu tidak kosong melompong pikirannya, tidak kosong, tidak merenung, tidak. Tapi, nah kalau kondisi yang kedua, jika yang teringatnya adalah keburukan, segera kembalikan kepada sholat. Ketika sholat ingatnya, aduh tadi aya nu neueur di tadi stopan teh aya nu mencerang gitu tah. Mencerang nah, balikan lagi ke sholat, saya sedang sholat. Balikan lagi ke sholat. Putarlah lagi ke sholat kalau ingat sesuatu. Ingat tadi aduh aya nu can kabayar ya. Aya baturan nu can bayar, aya nu can segala macam gitu.
Itu segera kembalikan ke fokus kita kepada sholat. Tapi kalau yang diingatnya kebaikan, maka itu adalah petunjuk dari Allah memberikan kita ilmu ketika kita sholat. Nonton makan 5 ngaku satu tuh Ya. di restoran makan 5 ngaku satu tuh Darmaji. 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 Oh tadi teh asalnya teh tuang teh. Bala-bala teh tilu tapi kan dibayar 2 deh. Dan lain sebagainya. Maka kalau yang teringatnya adalah ini syarah dari Imam Al-Andalusi, pensyarah kitab Mukhtasar Sahih Bukhari. Beliau mengatakan bahwa kalau lintasan itu kebaikan, maka itu tidak mengapa, tidak merusak atau sama sekali tidak menghambat kehusuan sholat. Artinya apa? Bagian dari kehusuan. Kalau yang teringat itu kebaikan, itu bagian dari kehusuan. Tapi kalau yang teringat itu adalah keburukan, maka itu dari setan, kembalikan kepada fokus kita sedang sholat. Dan itu contohnya banyak yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Lintasan kebaikan itu adalah tidak merusak kehusuan, bahkan itu bagian dari kehusuan sholat. Jadi ketika sholat itu hadirkan perasaan miskin, perasaan hina, perasaan kurang, perasaan lemah, perasaan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tadzallul itu merasa hina. Kemudian al-iftiqar merasa miskin dan butuh. Kemudian doa, berdoa kepada Allah, at-tadarru merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaj'alahu muqiman lis-shalah faqad akhbara Allah hikayatan an Ibrahim alaihissalam fi du'a. Yang berikutnya adalah doa. Maksudnya masih yang kelima tapi setelah itu koma doa. Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar menjadi ahli salat. Dalam sebuah ayat Allah mengkisahkan tentang Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat dan terimalah doaku. Artinya apa? Sholat itu adalah diantara faktor doa kita diijabah. Orang banyak sholat doanya diijabah. Karena ini Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami. Itu karena apa? Karena dia itu muqimus shalah, mendirikan sholat. Kemudian dia dan keluarganya. Ini sholat sebagai faktor diijabahnya doa kita. Yang lain disebutkan dalam ayat ini, sholat itu mendatangkan keridhaan Allah. Jadi kalau kita ingin ridha Allah itu mampir ke kita, banyakin sholat. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikanku orang yang diberkahi. Dan Allah menjadikanku orang yang diberkahi. Karena apa? Shalah wa zakat, menunaikan salat dan menunaikan zakat. Itu yang kedua. Salat itu mendatangkan keridhaan Allah. Dan keridhaan Allah itu segala-galanya, puncak segala-galanya itu adalah ridha Allah. Dalam ayat waridwanun minallahi akbar. Yang paling tinggi yang kita capai kepada Allah itu adalah keridhaannya. Keridhaan Allah SWT. Maka dalam salat jangan pernah kita melakukan salat dengan niat yang lain. Salat duha meh tokona laris teu aya salat kangge toko laris teu aya. Hayang sholat jabatan naik, hayang sholat supaya proyeknya lancar. Tidak ada sholat untuk melancarkan proyek, tidak ada. Tidak ada sholat untuk menjadikan warung kita laris. Tidak ada sholat untuk memenangkan proyek, tidak ada. Sholat itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang itu tadi dapat diperoleh dengan fadilah dan keberkahan sholat. Nah itu harus dipahami. Jadi proyeknya lancar, warungnya laris laku beak barang teh beak we bukan tingku bangsa tingku nu meuli nu beak gitu. Kemudian proyek kita lancar, itu adalah fadilah dan barokah dari kehusuan salat-salat kita. Orang yang salat duha setara dengan 360 kali sedekah, dan sedekah itu mendatangkan rezeki. Nah itulah hubungannya di sana. Rasul bersabda setiap muslim hendaknya, bahkan wajib dalam hadisnya itu, setiap muslim wajib bersedekah 360 kali setiap pagi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kan kita ini nggak mampu semua sedekah. Kata Rasul, bisa. Kamu tahmid sedekah, kamu tasbih sedekah, kamu tahlil sedekah, kamu takbir sedekah, kamu la haula sedekah, semua sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Sampai makanan yang kamu berikan kepada istrimu sedekah. Sampai syahwat yang kamu berikan kepada istrimu sedekah. Sampai sahabat bertanya, apakah itu juga ada nilainya ya Rasul, pahala? Oh ada. Soalnya kalau kebalikannya disimpan di yang haram jadi dosa, maka diberikan di yang halal jadi pahala. Maka carilah pahala sebanyak-banyaknya di malam hari. Gitu. Kan gitu logikanya.
Maka Khususnya yang muda aki-aki Mas. gimana? Kamu teu hiji-hiji acan mah udah. Nah, jadi maksudnya kalau kita melakukan sholat duha itu kata Nabi, sholat duha itu setara dengan 360 kali sedekah. Wa tajzi'uhuma rakaat duha. Setelah Nabi menerangkan bahwa setiap muslim wajib sedekah 360 kali, kemudian setiap sendi ada sodakohnya, setiap tasbih ada sodakohnya, amma baru sodakoh, nahi munkar sodakoh. Tapi Nabi mengatakan di akhir hadisnya, wa tujzi'uhuma rakaat duha. Tapi itu dapat diperoleh, dapat di cover, dapat dicapai hanya dengan 2 rakaat duha. Berarti kesimpulannya 2 rakaat duha setara dengan sedekah 360 kali. Dan janji Allah untuk ahli sedekah adalah dilapangkan rezekinya. Rasul kan berjanji, aku berjanji dengan 3 hal. Kata Rasul, aku berjanji dengan 3 hal. Yang pertama, orang yang sedekah pasti akan dilipat gandakan hartanya. Itu janji pertama. Yang kedua, orang yang tawadu pasti diangkat derajatnya. Dan yang ketiga, orang yang selalu minta-minta pasti akan dibuat fakir selamanya. Aidukun nabi salas, aku berjanji pada kalian dengan 3 hal. Itu hadis Tirmizi. Hadisnya kuat, jadi menjadi rujukan kita bahwa Rasul berjanji dengan 3 hal. Kalau kita praktekkan itu, maka janji Rasul akan terjadi. Kalau kita langgar itu, ya kewalat dari hadis Rasul SAW. Pertama, kalau orang yang sedekah, Rasul berjanji akan ditingkatkan rezekinya, dilapangkan. Yang kedua, orang yang tawadu akan Allah angkat derajatnya. Dan yang ketiga, orang yang minta Allah akan tetap jadikan dia dalam keadaan fakir karena jiwanya itu seperti itu. Itu adalah janji Rasul SAW. Maka kalau kita mengerjakan duha 2 rakaat dan itu setara dengan 360 kali sedekah, maka fadilah dan keberkahannya Allah akan lapangkan rezeki. Jangan niatkan sholat duhanya untuk rezeki, dan nggak ada sholat untuk rezeki, sholat untuk ridha Allah. Tahajud juga ridha Allah, witir ridha Allah. Nanti kalau ada fadilahnya silahkan, yaitu bagian dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan seorang muslim. Sudah ibadahnya ridha Allah untuk pahala, Allah berikan juga dia balasan dan feedback dari urusan dunianya, berupa rezeki dan lain sebagainya. Ini kalau penafsiran ataupun pemahaman tazaka banyak korosma rubihi fasola. Banyak korosma rubihi fasola itu bagaimana itu banyak korosma rubihi fasola? Kalau lihat ayatnya, sebab nuzulnya itu ayat tentang Idul Fitri, tentang Lebaran. Wa dzakara asma rabbih, dan dia berzikir nama Allah, fasola, dan menegakkan sholat. Itu adalah Idul Fitri. Orang kan takbiran dulu kan, setelah takbiran itu sholat. Nah itu ayat tentang Idul Fitri. Tapi tentunya yang namanya fungsi ayat itu kan bukan hanya kejadian Idul Fitri saja terjadinya, tetapi itu dipahami dan dijadikan ibrah untuk yang lain-lainnya. Iya. yakni orang yang memperbanyak zikir kepada Allah dan juga menegakkan atau mengerjakan sholat. Wa dzakara asma rabbih fasholla, dan dia berzikir mengingat Allah dan juga menegakkan atau mendirikan sholat. Jadi konteks khususnya itu Idul Fitri, karena Idul Fitri kan orang takbir dulu, takbiran sampai sholat dikumandangkan, kemudian selesai Idul Fitri. Tapi konteks umumnya itu berlaku untuk orang yang senantiasa zikir kepada Allah dan mendirikan sholat. Kalau Idul Adha ayatnya itu surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kamu kemudian sembelihlah kurban. Itu ayat Idul Adha, fasholli li rabbika wanhar, sholat 2 rakaat Idul Fitri, Idul Adha sembelihlah. Kalau Idul Fitri takbiran dulu kemudian sholat. Takbiran itu maksudnya pada subuh sampai waktu sholat takbiran sebanyak-banyaknya, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat Idul Fitri. Itu konteks khususnya. Konteks umumnya orang berzikir kemudian menegakkan sholat. Saya mengingatkan begini, misalnya kita sedang tur dan kita di tempat wisata sedang bercengkrama begitu, ingat kepada Allah. Maka menurut itu sholat gitu. Banyak harus marabihi sholat. Saya pikir seperti begitu. Bisa juga seperti begitu gitu. Ya, konteks umumnya bisa lah. Jadi piknik kemudian waktu sholat datang sholat gitu kan. Gitu ya. Ya, tapi kan aktivitas itu sholat jamaahnya karena dari sholat penting. Bagaimana kewajiban seorang makmum
mengikuti imamnya. Ya. Kadang-kadang kita sering melihat di sebelah kita nih begitu imam selesai sujud, dia masih sujud terus gitu. Nah itu. Apakah dia bisa dimaknai dia tidak taat terhadap imamnya gitu ya? Karena kadang-kadang terusnya sujud, padahal dia udah cengkat gitu. Iya. Itu. Terakhir tuh teman. Nah, yang kedua, ketika kita seperti itu, begitu ruku berdiri itu kan langsung sujud ya. Nah ini ada keterangan katanya si makmum ini jangan dulu ikut sebelum ini sampai dahinya imam tuh di sini ya. Nah itu ada hadisnya. Tapi kadang kita sering melihat kita ada sabar sholat itu belum Allahu Akbar, orang baru ini ya. Ini kan dalam berjamaah penting jadi posisi imam tuh kudu benar-benar jadi imam atau misalnya yang terakhir punten ini mas punten sekali. Ketika kita kudut dan lazimnya kita ini apakah yang tidak begini dianggap tidak sombong sama Allah itu kan doa itu ya punten ini sekali punten karena ada sahabat kita yang tidak kunut angkat tangan Tidak isi dimaknai sama Allah sombong amat terakhir itu doa itu betul. punten itu Anu pertama terkait dengan jamaah sholat. Pada prinsipnya mendahului dan mengakhirkan diri dari imam itu adalah terlarang. Karena hadisnya fa idza kabbarul imam fakabbiru. Jika imam takbir maka kamu ikuti takbirnya. Jika imam sujud ikuti sujud. Jadi mengakhirkan diri dari imam itu terlarang. Bahkan sebagian mazhab mengatakan kalau lebih dari 2 rakaat, 2 gerakan bisa batal sholatnya. Ataupun mendahului imam. Itu bisa membatalkan sholat kalau lebih dari sekian gerakan. Itu di mazhab dibahasnya. Yang jelas mengakhirkan diri dari imam atau mengendahului imam itu adalah perbuatan tercela yang dapat menyebabkan orang itu batal sholatnya. Jadi jangan biasakan kita ini mendahului imam atau mengakhirkan diri atau membarengi imam. Imam baru Allah, ya sudah gini. Jangan. Hadisnya kan idza kabbara fakabbiru. Jika dia setelah selesai takbir, kan fi'il madhi itu kan kabar itu telah selesai takbir. Fakabbiru maka takbirlah. Gitu. Idza kabbara fakabbiru. Cuman memang di antara masyarakat itu ada yang melihat kalau imamnya itu suka panjang dalam peralihan gerakannya itu, kadang mungkin refleks atau bagaimana jadi membarengi gitu. Karena imamnya lama, Allah sujudannya capean gitu. Nurutan keluar gitu kan. Tapi idealnya, kita bicara ideal, idza kabbarul imam fakabbiru. Imam bertakbir lalu kita baru ikuti imam. Jangan mendahului, jangan mengakhirkan, jangan membarengi. Nabi SAW pernah berpesan kepada sahabatnya. Rasul bersabda begini, aku ini sekarang punya badanah, sudah tua maksudnya. Aku sekarang sudah tua, badan agak berat sedikit, tidak seperti yang masih mudanya. Nama bahasa Arabnya badanah. Innali la badanah, aku punya badanah sekarang. Maka kalian itu karena masih sahabat itu segar-segar dan waringkas, secepat apapun gerakan mengimamin pasti keduli oleh kalian. Maka kata Rasul para sahabatnya, fasbiru sing sabar maraneh. Rasul ketika sudah tua gerakannya sudah lambat. Karena apa? Karena ya faktor usia. Sampai berpesan kepada sahabatnya, kalau kalian makmum di belakangku, secepat apapun gerakanku pasti kesusul sama kalian. Bersabarlah, fasbiru. Ya maksudnya bersabarlah ikuti imamnya. Saya pernah Pak dan sering imamin di sebuah markas tentara itu. Kita itu kalau kitanya agak lambat membaca takbir atau itu mereka sudah sempurna. Kan gitu kan gitu. Allahu Akbar. Ke bawah ke atas gerakannya cepat sekali. Nah, kalau kitanya agak lambat membaca itu khawatir keduluan. Makanya sebaiknya kalau makmumnya itu para anak muda yang masih jag-jag syariah segala macam, sabarlah menunggu imamnya. Tapi kalau kalau imamnya itu sudah cepat ya alhamdulillah. Kalau imam sudah lambat maka bersabarlah. Ya itulah ujian kesabaran kita berjamaah. Dalam kehidupan tataran nyata juga kita harus sabar dengan pemimpin di sekitar kita, baik pemimpin dalam skala kecil, dalam skala besar. Ya. Kan begitu. Itu dari imam. Jadi tidak boleh mendahului, tidak boleh mengakhirkan, tidak boleh membarengi imam. Lalu yang kedua masalah kunut, ya. Kan kunut itu kan
hadisnya sama, tetapi memaknainya berbeda. Bahwa Rasul itu pernah kunut 1 bulan, lalu sebelum hayatnya beliau beliau sudahi begitu ya, tidak melanjutkan. Nah, Imam Syafi'i memahami hadis itu bahwa Rasul itu tidaklah menghentikan itu untuk sebuah ketidakbolehan, tapi ibadah itu tetap ada. Kunut itu tetap ada, tetap dilakukan begitu. Karena bagi Imam Syafi'i yang namanya keterangan sahabat lebih utama hadis dhaif daripada keterangan sahabat, itu Imam Syafi'i prinsipnya. Maka beliau dengan ijtihadnya, dengan fatwanya melanjutkan kunut itu sampai akhir hayat. Nah, Imam Abu Hanifah melihat keterangan ini menafsirkannya bahwa ketika Rasul itu menghentikannya sudah tidak melakukannya lagi. Maka kita terbagi ke dalam 2 mazhab. Imam Malik, Imam Syafi'i menyuruh kunut, lalu Imam Abu Hanifah tidak menyuruh kunut. Imam yang menyuruh kunut, Syafi'i dan Maliki itu pun berbeda. Maliki kunutnya sebelum ruku, Syafi'i kunutnya setelah ruku. Abu Hanifah tidak ruku, Imam Ahmad bahkan memakruhkan kunut. Imam Syafi'i, Imam Malik memerintahkan kunut, Imam Hanafi, Imam Hambali tidak memerintahkan kunut, bahkan memakruhkannya. Maka kalau kita paham 2 pendapat itu ya sudah saling terima saja. Tapi kaidah berjamaah itu adalah ikuti. Nah. Faida hadis itu? Kalau seseorang itu mengimami kalian, maka ikutilah gerakannya, ikutilah segala macam yang dilakukan oleh imam. Makanya Imam Syafi'i ketika sholat di markasnya mazhab Hanafi ngikutin, tidak kunut. Begitupun imam-imam Hanafiyah ketika mereka imam di markasnya mazhab Syafi'i, itu mereka ikuti kunut. Kalau kita mencontoh para ulama, mereka sangat toleran sekali, sangat terbuka sekali. Orang-orang Hanafiyah ketika sholat di tempat Syafi'iyah ikut kunut, dan sebaliknya ketika orang Syafi'iyah sholat di tempatnya Imam Hanafi, mereka tidak kunut. Jadi kalau menurut saya kalau imamnya itu angkat tangan kunut, makmum ikuti. Karena tidaklah dijadikan imam kecuali untuk diikuti. Kalau Rasul mulai melakukan kunut, Ya. karena apa? Rasul melakukan kunut pertamanya, yaitu ulama menafsirkannya juga berbeda. Ada yang mengatakan itu karena nazilah, karena suatu peristiwa yang menimpa kaum muslimin. Nah, apa karena itu? Maksudnya gimana? Kemudian dilakukan kunut gitulah. Sekarang umat Karena Islam peristiwa kematian sahabat-sahabat itu Asbabiyahnya itu. Ada yang lain nggak asbabiyahnya itu doang? asbabul wurudnya kalau kunut itu ya itu asbabul wurudnya karena ada suatu itu perang Uhud, perang Badar. ada suatu peristiwa. Tetapi karena beliau melakukannya sebulan, imam-imam itu mengambil dari pemahaman itu bahwa Rasul itu melakukan kunut terus gitu. Ketika menghentikan karena peristiwanya sudah selesai, tetapi sebenarnya itu tetap dilakukan anjurannya. Begitu. Jadi imam-imam ini memahami berbeda dari hadis itu. Syafi'iyah mengatakan tetap pelaksanaannya itu disunahkan, sehingga menghentikannya Rasul itu bukan berarti itu adalah sebuah larangan atau sebuah penghentian dari kunut, tetapi dilanjutkan. Makanya mazhab Syafi'i itu melanjutkan keterangan dari kunut itu. Istilah apa? Sementara kalau Imam Hanafi mengatakan tidak. Maka karena ada 2 pendapat itu dan kita memahami sesuai dengan pemahaman para ulama, ya silakan saja. Mau ngambil Syafi'iyah mangga kunut, mau ngambil Hanafiyah mangga tidak kunut. Tapi kalau imamnya kunut ikuti. Imamnya kunut ikuti. Imamnya nggak kunut jangan kunut. Imamnya nggak kunut jangan kunut. Masa imamnya cicing orang nggak mau sujud gitu. Jadi imam terkunut jangan kunut, kan kita ikutin tuh. Imamnya kunut kita juga ikuti. Jangan sampai imam nggak kunut kita kunut. Nanti terlambat sholatnya. Ya, itu perbedaan cara pandang ulama memahami hadis dari Rasulullah SAW. Kadang-kadang saya di sini memilih begini, karena di sini mazhabnya ada yang kunut, ada yang tidak. 3 hari saya kunut, 2 hari tidak. Jadi campur-campur, ya. Ngakomodir, mazhab kita ini akomodir bagi yang karena apa? Karena kunut bukan masalah prinsip, kan gitu. Kunut itu bukan masalah prinsip. Kalaupun kunut itu dilakukan juga derajat hukumnya itu sunnah. Ya, Syafi'iyah sendiri itu mengatakan sunnah. Ya.
Jadi yang menganjurkan kunut juga mengatakannya sunnah. Artinya sunnah itu kalau dilakukan. Oke, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sah sholat subuhnya walaupun tidak kunut. Tetapi kalau imamnya kunut mohon diikuti. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bi, hadis Rasul. Innama ju'ilal imam liyutam. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam liyutamma bihi, untuk diikuti. Kalau imamnya kunut, ikuti kunut. Mengikuti sombong. Kalau tidak diikuti, tidak ngikuti imam. Berarti tidak mentaati imamnya. Ya, kalau dalam cara pandang permohonan ya berarti dia tidak mau berdoa, gitu kan. Tapi kita tidak bicara itu, kita bicaranya hukum. Kita bicaranya hukum. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau bapak-bapak menjadikan saya imam dan saya kunut, ikuti kunutnya. Kalau bapak-bapak menjadikan seorang itu imam tidak kunut, ikuti tidak kunutnya. Jangan kunut sendiri. Jangan kunut sendiri. Dan jangan tidak kunut sendiri. Jadi kunutlah bersama imam, tidak kunutlah bersama imam. Nah, Ya. clear. Nah, itu clear ya. Kunutlah bersama imam dan jangan kunut kecuali bersama imam. Imam terkunut ulah kunut sorangan. Ya, imam kunut ikuti kunutnya, kan fair seperti itu. Siap. Pertanyaan Kalau salah saya satu itu tutup maksudnya- tutup dulu kali lanjut. Kan akan melebar nih. Kita tutup dulu. Wallahu taala bisawab wa taufiqun illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.